Oke, dalam video kali ini kita akan bercakap tentang Kabupaten Samosir. Jadi kabupaten ini salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya itu berada di Kecamatan Pangururan. Kabupaten ini juga merupakan pemekaran dari Kabupaten Toba sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 dengan terbentuknya Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedage. Jadi sebelumnya kabupaten ini itu namanya Tobasa Samosir, tapi sekarang udah dipecah ya guys ya. Jadi untuk resminya kabupaten ini diberdiri itu pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Indonesia pada saat itu disahkan. Namun sejarah panjang Kabupaten Samosir ini telah dimulai itu sejak 1956 guys, di mana wilayah ini masih jadi bagian dari Tapanuli Utara sebagai kabupaten induk saat itu. Kemudian dimekarkanlah menjadi beberapa kabupaten. Terbentuklah Tobasa tadi. Setelah Tobasa itu terbentuk, dipecah lagi jadi Kabupaten Toba sendiri, Kabupaten Samosir pun sendiri, sampailah pada saat sekarang ini. Nah, untuk batas wilayah sendiri, Kabupaten Samosir nih di utaranya itu berbatasan sama Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun. Kalau di timur sama Kabupaten Toba. Di selatannya sama Kabupaten Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan, dan di sebelah barat itu sama Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat. Banyak juga ya batas-batas wilayahnya itu kayak kompleks gitu jadinya. Sama kabupaten-kabupaten lain, hampir semua kabupaten yang ada di Tanah Batak itu mengelilingi Kabupaten Samosir ini. Mantap juga. Lanjut. Untuk pemimpin tertinggi di lingkungan Kabupaten Samosir itu dipimpin sama bupati yang bertanggung jawab sama gubernur yang ada di Sumatera Utara. Saat ini bupati yang menjabat itu namanya Vandiko Timotis Gultom dengan wakilnya itu Martua Sitanggang. Mereka menang pada pemilihan umum Bupati Samosir 2020 lalu untuk periode 2021-2024. Jadi udah akhir-akhir masa periode mereka lah nih. Sebelum akhirnya dilanjutkan lah ya, nanti kayaknya tanggal 27 November ya ada pemilu ulang. Dan mereka adalah bupati ketiga Samosir sejak kabupaten ini didirikan. Saat mereka menjabat, gubernur di Sumatera Utara itu Pak Edi Rahmayadi ya. Nah, ini kan kalian nonton di tahun 2024 nih, mana tahu kalian nonton video ini di tahun 2033 misalnya. Pasti udah beda lagi lah bupatinya, jadi jangan jadikan acuan. Lanjut untuk kecamatan. Kecamatan di Samosir tuh itu terdiri dari 9 kecamatan. Ada Harian, Nainggolan, Onan Runggu, Palipi, Pangururan, Ronggur Nihuta, Cianjur Mula-Mula, Simanindo, Sitio-Tio. Yang dari 9 kecamatan ini, 3 diantaranya itu berada di luar lingkup Danau Toba, tepatnya pada punggung pegunungan Bukit Barisan. Di penduduk sendiri, mayoritas penduduk asli Kabupaten Samosir ini udah pastilah ya Batak Toba. Hampir mirip-mirip lah penduduknya sama orang-orang di Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, sama Kabupaten Toba. Mereka tuh mayoritasnya masyarakatnya itu adalah orang-orang Batak Toba. Selain Batak Toba, sebagian kecil merupakan suku terdekat dari Batak Toba, yaitu Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Angkola, dan Batak Pakpak. Ada juga sebagian pendatang tuh yang dari Jawa, Minangkabau, Tionghoa, Aceh, ada juga. Umumnya mereka tuh di tempat-tempat tertentu aja, kayak di Pangururan, Harian, Simanindo, ataupun di Tomo. Mereka tuh datang bertempat tinggal di situ biasanya untuk buka usaha aja ya guys. Nah, selanjutnya untuk kesenian dari Kabupaten Samosir ini, yang paling terkenal tuh tari tortornya guys. Biasanya ya mereka tuh mempersembahkan tarian ini itu di acara-acara besar adat ya, atau di acara pernikahan. Lanjut di agama, mayoritas penduduk Kabupaten Samosir nih memeluk agama tak lain dan tak bukan agama Kristen. Sebagian kecil aja yang beragama Islam. Umumnya itu kalau Kristennya itu Kristen Protestan dan sebagian aja yang memeluk Katolik.
Islam dan kepercayaan asli suku Batak kayak Parmalim, berdasarkan data dalam Kementerian Dalam Negeri nih guys, tahun 2024 tercatat, ini presentasinya aja ya keseluruhan awak buat. Kristen mendominasi dengan 97,83%, dengan rincian Protestannya 60,81% dan Katoliknya 37,02%. Terus agama sebagian kecil lain itu kayak Islam cuman 2,04%, Parmalim juga cuman 0,12%. Jadi Parmalim ini agama nenek moyang suku Batak ya, agama tradisional, dan sebagian lagi beragama Buddha yang dianut oleh orang Tionghoa yang menjadi pendatang di kabupaten ini. Kalau untuk jumlah rumah ibadah, gereja Protestan tuh ada sebanyak 337 bangunan. Kalau gereja Katolik 140 bangunan dan masjid cuman 3 bangunan dan 4 musola guys. Terus untuk bahasa, kan yang mendominasi di kabupaten ini kan orang Batak Toba gitu kan. Jadi bahasa Batak Toba itu bahasa utama yang digunakan penduduk Samosir, selain dari bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi di Indonesia. Untuk wisata nggak usah kita pungkiri lagi lah, kalau Kabupaten Samosir ini memang destinasi utama di Sumatera Utara. Bukan cuman dari dalam negeri, dari mancanegara juga banyak yang datang ke sini. Dan kalau kalian ke Samosir ngelihat turis-turis asing yang berkeliaran di sana, itu udah hal biasa ya guys ya. Karena memang salah satu tujuan wisata favorit di Indonesia selain Bali, selain Raja Ampat, ya Danau Toba ini, Pulau Samosir ini, pulaunya itu berada di tengah-tengah Danau Toba guys. Mereka menyediakan wisata adat dan wisata alam juga, kayak peninggalan budaya Batak Toba, museum Batak, tempat pembuatan kain adat ulos, pantai danau, pertunjukan tari tortor, kuliner khas Batak Toba, pertunjukan si gale-gale, bisa kita jumpai di Kabupaten Samosir nih. Apa nggak mantap kali coba? Apalagi guys, pada 2 Februari 2022, Presiden Joko Widodo telah meresmikan 2 tempat wisata adat di Samosir nih, yaitu Kampung Ulos Hutaraja di Pangururan dan Huta Sialagan di Simanindo. Penataan 2 tempat wisata adat nih pasca kunjungan Jokowi pada 2019 lalu melalui Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Jokowi minta supaya Kampung Ulos dan Huta Sialagan ini direvitalisasi. Total biaya penataannya tahu kalian sebanyak berapa? Sebanyak 55,8 miliar duit tuh guys. Selain itu, Tomok juga jadi salah satu tujuan wisata di Samosir. Di tempat ini wisata bisa melihat pertunjukan si gale-gale dan tari tortor. Kemudian ada juga tuh wisata yang datang ke pantai danau. Contohnya kayak Pantai Pasir Putih yang ada di Pangururan. Oke guys, mungkin itu dulu lah ya sembang-sembang kita tentang Kabupaten Samosir nih. Untuk kawan-kawan, mudah-mudahan video ini nambah wawasan dan kita juga sama-sama belajar di sini. Awak masih belajar, kawan-kawan juga mana tahu pengen tahu tentang Kabupaten Samosir nih. Ya, oh iya. Kawan-kawan di video ini ada nggak orang Samosir atau orang daerah Danau Toba nih? Kalau ada, coba say hi dulu di komentar. Sekian dulu video dari awak. Semoga video ini bermanfaat. Saya Putra Aguan undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.